Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Nur Hayati dari SMP Negeri 3 Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan membahas peta konsep tentang perkembangan kognitif peserta didik. Perkembangan peserta didik yang pertama yaitu tentang pengertian pengembangan kognitif peserta didik. Yang kedua yaitu karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Yang ketiga yaitu komponen keterampilan kognitif peserta didik. Yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Dan yang kelima yaitu implementasi perkembangan kognitif peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian pengembangan kognitif peserta didik. Menurut Piaget, bahwa perkembangan kognitif seorang anak terjadi secara bertahap. Piaget membagi tahapan perkembangan kognitif menjadi 4. Yang pertama yaitu tahap sensori motorik, yaitu pada usia 0 sampai 2 tahun. Tahap ini disebut juga tahap diseminasi dan lobaling. Pada masa ini kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks. Yang kedua yaitu tahap praoperasional. Tahap ini yaitu pada usia 2 sampai 4 tahun. Pada tahap ini disebut juga masa intuitif. Anak mulai mengembangkan kemampuan menerima stimulus secara terbatas. Kemampuan bahasa mulai berkembang. Kemudian memiliki pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, usia 7 sampai 11 tahun. Tahap ini disebut juga tahap performing thinking. Tahap performing thinking operasional pada masa ini anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan menggabungkan, kemudian memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat dan membagi. Kemudian yang tahap terakhir yang keempat yaitu tahap operasional formal, yaitu usia 11 sampai 15 tahun. Tahap ini disebut tahap propositional thinking. Pada masa ini anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi, seperti berpikir secara deduktif, induktif, menganalisa, mensintesis dan mampu memecahkan berbagai masalah. Nah, itu menurut Piaget bahwa tahapan perkembangan kognitif dibagi menjadi 4. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Menurut pendekatan ini, anak-anak secara bertahap mengembangkan kapasitasnya untuk memproses informasi dan karenanya yaitu secara bertahap. Nah, kemudian yang keempat C atau yang ketiga maaf yang ketiga itu komponen keterampilan kognitif peserta didik. Peserta didik
satu dengan peserta yang lainnya akan mengalami proses yaitu kognitif yang sama, namun kemampuannya yang berbeda. Itu kognitif peserta didik. Yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Perkembangan kognitif peserta didik dipengaruhi dua faktor. Yang pertama yaitu dipengaruhi dengan faktor hereditas, artinya faktor turunan. Yang kedua yaitu faktor lingkungan, baik yang lingkungan keluarga dan lingkungan di sekolah. Itu yang keempat. Dan yang kelima yaitu implementasi perkembangan kognitif peserta didik dalam pembelajaran. Nah, mungkin dari saya cukup sekian untuk peta konsep perkembangan kognitif peserta didik. Mohon maaf, mungkin banyak kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.